Saya Muhammad Fajari Kidayanto, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dengan mata kuliah Seminar Sastra, memenuhi tugas ujian akhir semester sebagai moderator dalam Seminar Sastra sesi 2, diampu oleh Ibu Dr. Fatima SS MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muhammad Fajari Kidayanto. Saya sebagai moderator pada webinar sastra pagi ini. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Seminar Sastra Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang. Sebelum memasuki acara inti, saya akan membacakan peraturan pada webinar pagi ini. Yang pertama, peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera pada webinar. Yang kedua, peserta diwajibkan menjaga sopan santun dan ketertiban selama webinar berlangsung. Yang ketiga, pemateri diberikan waktu maksimal 15 menit untuk menyampaikan paparan materi. Yang keempat, sesi tanya jawab dilakukan setelah seluruh pemateri menyampaikan materi. Yang keenam, peserta wajib mengangkat tangan menggunakan fitur raise hand dan menyebutkan nama lengkap beserta NPM apabila ingin mengajukan pertanyaan. Seminar yang ke-7, seminar terdiri dari 1 termin dengan 2 penanya untuk pemateri pertama dan juga pemateri kedua. Saya ucapkan selamat datang untuk pemateri yang sudah hadir. Untuk pemateri pertama ada Saudari Diah Wiyati Kusumaning Tias. Lalu untuk pemateri yang kedua ada Saudari Yulia Rahmawati. Sebelum memasuki sesi pemaparan, izinkan saya untuk membacakan riwayat hidup dari pemateri kita. Pemateri pertama yang nantinya akan menyampaikan materi terlebih dahulu, yaitu Saudari Diah Wiyati Kusumaning Tias. Baik, untuk Saudari Diah Wiyati Kusumaning Tias, lahir di Demak 24 September 2001. Alamat tinggal Desa Karangawen, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Mengawali sekolah di SDN 2 Karangawen, lulus tahun 2013. Dilanjutkan di MTS Futuhiyah 2 Meranggen, lulus tahun 2016. Dilanjutkan di SMA Futuhiyah Meranggen, lulus tahun 2019. Dan dilanjutkan kembali sebagai mahasiswa di Universitas PGRI Semarang mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang. Baik, itulah riwayat hidup dari pemateri pertama kita,
Saudari Diah Wiyati Kusumaningtyas. Perlu kita ketahui bahwa psikologi sastra hadir untuk mengangkat terkait penjiwaan-penjiwaan yang ada dalam karya sastra. Permasalahan itu dihadirkan oleh pengarang agar pembaca bisa memahaminya lebih dalam lagi. Jadi, tema yang diangkat pada seminar sastra, pada webinar sastra pagi hari ini yaitu karya sastra melalui psikologi sastra, seperti itu. Baiklah, langsung saja kita simak bersama paparan materi dari pemateri pertama kita, Saudari Diah Wiyati Kusumaningtyas. Untuk Diah Wiyati Kusumaningtyas, kami persilahkan. Ya baik, terima kasih Mas Fajar. Izinkan saya untuk share screen ya. Izin bertanya, apakah sebelumnya suara saya bisa didengar? Bisa, Mbak. Bisa. Kak. Ya, baik, di sini saya akan memaparkan tentang analisis psikologi sastra dalam novel Hati Suhita karya Hilma Anis. Karya sastra sendiri merupakan sebuah cerita yang menampilkan hasil kreasi pengarang, wujud dari karya sastra berupa kata-kata. Indra Suara tahun 2008, halaman 96, mengatakan bahwa psikologi sastra adalah kajian sastra yang mengandung karya sebagai kreativitas kejiwaan. Pengarang akan menggunakan cipta, rasa, dan karsa dalam berkarya. Begitu pula pembaca dalam menanggapi karya juga tidak akan lepas dari kejiwaan masing-masing. Nah, secara ringkasnya bahwa bisa dikatakan psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Nah, menurut psikologi sastra, menurut Sigmund Freud dibagi menjadi 3, yaitu id, ego, dan superego. Di mana id sendiri merupakan gudang penyimpanan kebutuhan manusia yang mendasar pada prinsip kenikmatan. Jadi jika id ini dilanggar akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti sakit dan sebagainya. Yang kemudian ada ego. Ego merupakan rangka membantu untuk mengadakan kontak dengan realita. Sedangkan yang ketiga yaitu superego adalah sikap positif yang untuk mengontrol dorongan-dorongan primitif dan mendorong individu itu sendiri. Nah, dalam penelitian ini yaitu menganalisis tentang psikologi sastra dalam novel Hati Suhita yang ditulis oleh Hilma Anis pada tahun dan terbit pada tahun 2019, diterbitkan oleh Telaga Aksara dan Majaja Media. Nah, sebelum menganalisis psikologi sastra dalam novel Hati Suhita ini, terlebih dahulu kita bisa menganalisis mengenai unsur intrinsik dalam novel tersebut, di mana yang dianalisis meliputi penokohan dan cerpen, alur, latar tempat, waktu, suasana, dan latar sosial. Penokohan dalam novel ini sendiri bisa diteliti melalui 2 cara, yaitu secara analitik dan dramatik. Nah, adapun watak tokoh dalam novel ini bisa terlihat di dalam PPT ini, di mana Alina Suhita memiliki watak yang kuat, tegar, tegas, dan cerdas. Sedangkan Biru memiliki watak yang berwibawa, cerdas, dan pandai berorasi.
alur yang ada novel ini yaitu menggunakan alur campuran. Sedangkan latar tempat yang ada pada novel ini yaitu Pondok Pesantren Al-Anwar, kamar, kafe jus biru, warung wader, kedai owen, makam Sunan Pandenaran, rumah Mbah Putri. Latar waktunya yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Sedangkan latar suasananya sedih, bahagia, haru, duka, dan kecewa. Latar sosial dari novel Hati Suhita ini yaitu memiliki latar sosial budaya karena menggambarkan kehidupan pesantren dan budaya Jawa yang sangat begitu kental. Selanjutnya, analisis psikologi tokoh dalam novel Hati Suhita karya Hilma Anis, di mana ego terlihat saat Alina yang tetap mempertahankan rumah tangganya meski sang suami sangat acuh terhadap Alina. Yang kedua, terlihat saat Alina Suhita yang ingin berusaha mencari tahu perempuan yang bertahta di hati suaminya. Ia sangat ingin menemuinya dan melabraknya. Yang ketiga yaitu super ego, di mana Alina sosok yang sangat takdim dan patuh, jadi ia tidak mungkin akan melakukan hal-hal bodoh, apalagi sampai pada akhirnya ia akan menyesali atas perbuatannya sendiri. Sedari kecil, Alina Suhita sudah masuk pesantren, jadi dunia pesantren sangat mempengaruhi psikologi Alina Suhita. Nah, analisis dari ketiga psikologi sastra menurut Sigmund Freud itu seperti, yaitu Alina tetap berusaha sabar dan bertahan. Ia juga tidak memberitahu kepada ibu mertuanya sendiri karena ia sadar bahwa ia sangat mencintai ibu mertuanya dan tidak mau menyakiti perasaan ibu mertuanya sendiri. Perjuangannya melawan kepedihan rumah tangganya ia telah sendiri dan berusaha tetap baik-baik saja di depan umum. Nah, di sebelah kiri bisa dilihat kutipannya, di mana ada kutipan ego, dan super ego. Kesimpulan dari penelitian ini adalah aspek psikologi ego tokoh utama dalam novel Hati Suhita karya Hilma Anis adalah yang paling kuat. Dapat dilihat pada perilaku Alina yang tetap mempertahankan rumah tangganya meski sang suaminya sangat acuh terhadap Alina. Ia tetap berusaha bersabar dan bertahan. Ia juga tidak memberitahu kepada ibu mertuanya sendiri karena ia sadar bahwa ia sangat mencintai ibu mertuanya dan tidak mau menyakiti perasaan ibu mertuanya sendiri. Perjuangannya melawan kepedihan rumah tangganya ia telah lewati sendiri dan berusaha tetap baik-baik saja di depan umum. Aspek psikologi tokoh utama novel Hati Suhita tidak terlalu kuat, sebab ego tokoh utama lebih dominan dan hanya bersifat sementara. Hal tersebut terlihat pada perilaku Alina Suhita yang ingin berusaha mencari tahu perempuan yang bertahta di hati suaminya. Ia sangat ingin menemunya dan melabrak, akan tetapi dipatahkan oleh super egonya, di mana Alina adalah yang pada mulanya adalah sosok yang sangat takdim dan patuh, jadi ia tidak mungkin akan melakukan hal-hal bodoh, apalagi sampai pada akhirnya ia akan menyesali perbuatannya sendiri. Dari kecil Alina Suhita sudah masuk pesantren, jadi dunia pesantren sangat mempengaruhi psikologi dari tokoh Alina Suhita. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Ya, baik. Terima kasih untuk pemateri pertama kita. Beri tepuk tangan yang meriah untuk pemateri pertama kita. Ya, terima kasih. Sangat menarik ya apa yang diangkat oleh pemateri pertama kita mengenai analisis psikologi sastra dalam novel Hati Suhita karya Hilma Anis, di mana di dalamnya dianalisis melalui unsur intrinsik, ditemukan beberapa perwatakan yang memang disifati melalui tempat, yaitu di pondok pesantren ya, yang membuat egonya itu mungkin tinggi, ditemukan ego yang tinggi dan super ego yang tinggi dengan tokoh biru dan sebagainya, seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk
Pemateri pertama kita Saudari Diah-Yati Kusumaningtyas. Selanjutnya kita akan beralih ke pemateri kedua, yaitu oleh Saudari Yulia Rahmawati. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan riwayat hidup dari Saudari Yulia Rahmawati. Yulia Rahmawati lahir di Semarang 17 Juli tahun 2001. Mengawali sekolah di SDN Sendang Mulyo II Semarang, lulus tahun 2013. Dilanjutkan di SMP 10 November 2 Semarang, lulus tahun 2016. Dilanjutkan di SMA N2 Meranggen Demak, lulus tahun 2019. Dan sekarang melanjutkan pendidikan di Universitas PGRI Semarang, menempuh program pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia mulai tahun 2019 sampai sekarang. Itulah sedikit dari riwayat hidup pemateri kedua kita, Saudari Yulia Rahmawati. Baik, kita simak bersama untuk paparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri dua kita, yaitu Saudari Yulia Rahmawati. Untuk Saudari Yulia Rahmawati, kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Fajar sudah memberikan waktunya untuk saya presentasi, dan izinkan saya untuk share screen. Baik, terima kasih. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai psikologi sastra dalam novel Sepenuh Syahada karya Rifa Simatupang. Novel ini merupakan novel dengan genre refleksi yang diterbitkan oleh PT Melvana Media Indonesia pada tahun 2017 dengan jumlah halaman yaitu 448 halaman. Karya sastra merupakan sebuah cerita yang menampilkan hasil kreasi pengarang. Psikologi dan sastra memiliki keterkaitan. Keduanya sama-sama berurusan dengan persoalan manusia sebagai makhluk individu. Keduanya memanfaatkan landasan yang sama, yaitu menjadikan pengalaman manusia sebagai bahan telaah. Terkait dengan psikologi, sastra menjadi suatu bahan telaah yang menarik karena sastra melibatkan perwatakan atau kepribadian para tokoh pengarang karya sastra dan pembaca. Melalui psikologi dapat dilihat kejiwaan dari pencipta karya, kepekaan, dan penikmat karya. Tujuan psikologi sastra sendiri yaitu untuk memahami aspek kejiwaan yang terkandung dalam karya sastra. Penelitian psikologi sastra dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melakukan melalui pemahaman teori psikologi, kemudian mengadakan analisis terhadap suatu karya sastra, dan yang kedua menentukan sebuah karya sastra sebagai objek penelitian, kemudian baru menentukan teori psikologi yang dianggap relevan untuk melakukan analisis. Pada penelitian kali ini, saya menggunakan cara yang pertama, yaitu memahami teori psikologi dan mengadakan analisis sebuah karya sastra dengan objek, yaitu sebuah novel Sepenuh Syahada. Nah, psikologi sastra sendiri merupakan turunan dari psikoanalisis oleh tokoh Sigmund Freud yang membahas mengenai struktur kepribadian yang memiliki 3 komponen, yaitu ID, ego, dan superego. ID sendiri merupakan sistem kepribadian yang asli yang dibawa sejak lahir.
Kemudian ego merupakan ego yang berkembang dari ID agar orang mampu menangani realita, bekerja mengikuti prinsip realita. Kemudian super ego yaitu memiliki sifat positif, kekuatan moral dan etik dalam kepribadian, bekerja dengan prinsip idealistik. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data berupa psikologi teori Sigmund Freud dalam novel Sebening Syahadat. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sebuah novel Sebening Syahadat karya Diva Sinar Rembulan. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini yaitu berupa simak dan catat. Kemudian lanjut di pembahasan. Pada data yang pertama, yaitu perempuan itu tersenyum pada Sam, tetapi beberapa detik setelah itu ia terbatuk-batuk karena tidak sengaja menghirup udara dari rokok milik Sam. Untuk penjelasannya, data tersebut termasuk dalam ID. ID muncul secara alamiah karena adanya dorongan pada dirinya. Pada data tersebut, Sam tidak melanjutkan rokoknya dengan maksud agar Helga tidak kembali batuk karena asap rokok milik Sam. Kemudian data yang kedua yaitu, maaf om, saya nggak bermaksud buat ngungkit masa lalu. Lelaki itu tersenyum, menutupi pilu yang sejak dulu ia rasakan setiap kali menceritakan kematian istrinya beberapa tahun lalu. Pada kutipan tersebut menandakan adanya komponen ID, karena pada data kedua sosok Sam menahan dirinya untuk tidak berkata mengenai ibu Helga yang sudah meninggal, yang mungkin akan mengingatkan atau menyakiti hati ayah Helga. Di data ketiga, ada Sam tersenyum seiringan dengan senyum yang terlintas di wajah Helga. Tapi jauh di dalam hatinya, ia semakin terluka dan bersalah karena membuat Helga menangis di hadapannya. Data tersebut termasuk dalam ego. Ego tersebut ada hanya untuk kesenangan, kenikmatan, kepuasan sesaat dengan memprioritaskan kebutuhan saja. Sam memilih untuk tersenyum hanya untuk menutup kesedihannya karena telah membuat Helga menangis di hadapannya. Selanjutnya, di data keempat, terdapat harusnya waktu itu gua terima lu, bilang kita beda. Harusnya gua nggak kukuh ngejar-ngejar lu. Harusnya gua ngerti kalau kita memang beda. Pada kutipan tersebut termasuk dalam ego, karena tokoh Sam hanya memikirkan untuk kesenangan, kenikmatan, kepuasan sesaat tanpa memikirkan panjang mengenai perbedaan di antara keduanya. Di data kelima terdapat sebuah kutipan, Sam sudah mengepalkan tangannya menahan emosi. Jika saja mereka bukan perempuan, mungkin mereka sudah habis di tangan Sam. Data tersebut termasuk dalam super ego karena tokoh Sam berperilaku berdasarkan etika kepribadian dengan seorang wanita. Dan data yang terakhir yaitu dengan malu-malu Helga perlahan memegang tangan Sam. Ini adalah pertama kalinya ia memegang tangan lelaki dan ia adalah pasangan halalnya. Pada data tersebut termasuk dalam ID karena tokoh Helga berperilaku sesuai dengan insting bahwa kini Sam sudah menjadi suaminya dan sudah saatnya ia untuk memegang tangan Sam. Pada penelitian kali ini dapat disimpulkan bahwa psikologi dan sastra memiliki keterkaitan, keduanya sama-sama berurusan dengan persoalan psikologi manusia. Melalui kajian psikologi sastra dengan teori Sigmund Freud yang membahas mengenai struktur kepribadian yang terdiri dari ID, ego, dan super ego, pada novel Sebening Syahadat ditemukan 6 data yang didapat melalui sumber data sebuah novel Sebening Syahadat. Data tersebut terbagi atas 3 data termasuk dalam ID, 2 data termasuk dalam ego, dan 1 data termasuk dalam super ego. Sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Saudari Yulia Rahmawati untuk pemaparan materi yang luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Saudari Yulia Rahmawati. Baik, menarik ya untuk pemaparan Saudari Diah yang mengangkat judul psikologi sastra dalam novel Sebening Syahadat karya Diva Sinar Rembulan. Di dalam novel tersebut sama dengan pemateri yang pertama, yaitu mengangkat psikologi yang berbeda tempat saja, di mana tempatnya itu
tadi mungkin tidak di pesantren ya. Dan memang ini lebih condong ke laki-laki, kisah laki-laki dan kisahnya si perempuan. Seperti itu. Baik, itu tadi pemaparan dari pemateri 1 dan 2 yang telah dipaparkan pada sesi pertama. Untuk sesi kedua yaitu sesi tanya jawab yang terdiri dari 1 termin dengan 2 penanya. 1 untuk penanya pertama dan 1 lagi untuk penanya kedua. Bagi peserta yang tidak mengajukan pertanyaan, maka diharuskan lebih dahulu untuk mengangkat tangan atau raise hand dengan menyebut nama dan NPM dan dilanjutkan dengan sebuah pertanyaan. Baik, saya persilahkan bagi yang ingin bertanya. Bisa melalui ruang chat apabila terkendala sinyal bagi peserta. Mungkin saya izin bertanya kepada Saudari Diah Wiyati ya. Oh, ini sudah ada pertanyaan dari Alifia Al-Fadila. Mungkin apakah ada yang ingin bertanya lagi? Karena masih dibuka 1 pertanyaan. Oh, ini langsung 2 pertanyaan ya dari pemateri 1 untuk pemateri 1 dan untuk pemateri 2. Saya izin bacakan untuk pertanyaan dari Alifia Ulfadila dengan NPM 194100002. Izin bertanya kepada Saudari Diah dan Saudari Yulia. Untuk Saudari Diah, ini berarti untuk pemateri pertama. Dari hasil analisis psikologi sastra yang telah ditemukan, menurut Saudari Diah, adakah manfaat yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan terkait hasil analisis yang telah Saudari lakukan? Jika ada, manfaatnya seperti apa? Seperti itu ya untuk Saudari Diah pertanyaannya. Lalu untuk Saudari Yulia, apa yang dimaksud ID? Grand teori apa yang Saudari Yulia gunakan dalam meneliti psikologi sastra pada objek penelitian Saudari Yulia? Ya, mungkin bisa dipahami ya untuk pemateri kedua untuk Saudari Yulia. Mungkin saya persilahkan terlebih dahulu untuk pemateri pertama menjawab pertanyaan dari Alifia Ulfadila. Untuk pemateri pertama, Saudari Diah, silahkan. Mungkin. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Alifia. Izin membacakan pertanyaannya ya. Dari hasil analisis psikologi sastra yang telah ditemukan, menurut Mbak, apakah ada manfaat yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan terkait hasil analisis yang telah Mbak lakukan? Menurut saya ada, Mbak. Dimana manfaatnya kita bisa kayak melihat sisi positif dari tokoh Hilma Anis, dari tokoh Suhita ini, dimana manfaatnya bisa yang baik bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa dipergunakan juga untuk bahan pembelajaran, karena novel ini juga banyak sekali mengandung nilai-nilai positif. Mungkin dari itu saya, Mbak. Iya, terima kasih untuk Saudari Alifia. Apakah ada tambahan atau ingin menyampaikan sesuatu atau sudah paham?
Mungkin kita lanjut dulu ke pertanyaan kedua tadi ya. Untuk pemateri kedua yaitu Saudari Yulia. Apakah yang dimaksud dengan ID? Dan grand teori apa yang digunakan dalam penelitian Anda seperti itu? Silahkan, mungkin bisa langsung dijawab untuk Saudari Yulia. Baik, terima kasih untuk Mbak Alivia. Mungkin sebelumnya tadi saya belum menjelaskan mengenai ID, ego, dan super ego. ID sendiri yaitu merupakan sistem penyimpanan kebutuhan manusia yang bekerja menurut prinsip kenikmatan. Nah, sistem kepribadian yang asli yang ada atau di bawah. Nah, jika pemenuhan ID sendiri terlambat atau tidak terpenuhi, akan terjadi konflik seperti yang sudah disampaikan Mbak Dia tadi juga, yaitu berupa kesedihan, gelisah, atau apapun itu. Nah, grand teori yang saya gunakan dalam penelitian ini, saya menggunakan teori yang mempelajari atau membahas mengenai struktur kepribadian yang berupa 3 komponen tadi, ID, ego, dan super ego. Oh ya, ya baik. Ada tambahan untuk Alivia atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Ya, terima kasih untuk penanya yaitu Alivia Ulfadila, dan terima kasih atas jawabannya kepada pemateri. Baiklah, demikian serangkaian acara seminar sastra pada pagi hari ini. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada pemateri kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Ada catatan khusus yang saya dapat sampaikan dari pemaparan hari ini yang disampaikan oleh Saudari Diah dan Saudari Yulia. Ya, bahwa psikologi sastra tadi bisa dikaji dengan dianalisis melalui unsur intrinsik yang ada dalam novel tersebut, di mana menggunakan macam teori yang tadinya sudah disampaikan. Salah satunya adalah teori dari Freud ya, Freud tadi seperti itu, dan memang ditemukan berbagai macam persoalan di mana terkait kejiwaan dari para tokoh dan dilatar belakangi oleh tempat-tempat yang ada di sekitar mereka dan orang-orang di sekitar mereka juga. Seperti itu. Terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir dalam kegiatan hari ini. Semoga pemaparan dari pemateri bermanfaat untuk kita semua. Saya Muhammad Fajar Riki Dayanto sebagai moderator. Sebelum saya pamit, izinkan saya untuk menutupnya dengan pantun. Malam Jumat bermain catur, raja mati karena menteri. Mohon maaf segala tutur. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.